Pemirsa Semarang TV dimanapun Anda berada, juga yang ada di studio kali ini. Tiba pada saatnya kita masuk pada acara Suara Keadilan, yang pada kali ini akan mengangkat tema catatan sejarah demokrasi di Indonesia. Seperti yang pernah kita tahu, bahwa perkembangan demokrasi Indonesia dari sejak zaman kolonial hingga masa kemerdekaan, kemudian ada demokrasi terpimpin, ada reformasi, dan yang sekarang di era reformasi ini ternyata juga gejolak-gejolak demokrasi belum bisa dirasakan seperti yang diharapkan oleh tokoh pendiri bangsa. Apalagi pada saat pemerintahan sekarang yang terbaru ini, setelah terpilih ini, diharapkan bahwa itu nanti demokrasi akan terwujud seperti yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini. Berikut hadir dalam narasumber kali ini, yaitu dari UNES, dari Fakultas Ilmu Sejarah. Kita mohon maaf, Fakultas Ilmu Sejarah ya, Ilmu Sosial, jurusan sejarah. Ini diwakili oleh mahasiswa ada, dari dosen-dosennya juga ada, narasumber di sini. Untuk guru besar profesornya di ahli bidang ini juga hadir. Ada pula yang dari jurnalis yang konsen di bidang sejarah. Saya perkenalkan untuk satu persatu dari narasumber. Beliau Profesor Dr. Wasino. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor dari posisi di akademis, wakil bidang akademik Fakultas Ilmu Sosial. Wakil Dekan Bidang Akademik. Wakil Dekan Bidang Akademik. Iya. Bisa disampaikan sedikit untuk hal-hal yang menyangkut posisi Bapak di bidang akademis? Ya, jadi ini, di Fakultas Ilmu Sosial ini ada Pak Dekan, kemudian ada Wakil Dekan. Ada 3, yaitu Wakil Dekan Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Nah, pekerjaan saya itu adalah membantu dekan untuk urusan pengembangan akademik di Fakultas Ilmu Sosial. Oke, terima kasih Prof. Ya. Untuk selanjutnya, narasumber kami perkenalkan Bapak Dr. Hamdan. Selamat malam. Selamat malam, bagaimana kabarnya Pak Dr. Hamdan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak di akademis di bidang apa? Ketua jurusan sejarah. Jadi saya langsung di bawah WD1, ya, pekerjaannya adalah membantu beliau. Ya, WD1 itu. Oke, terima kasih. Berikutnya Bapak Julian. Oh, Bapak Nanda Julian. Selamat malam. Selamat malam Pak. Kalau Bapak Julian di akademis di fakultas? Saya dosen jurusan ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Bagaimana kabarnya saat ini? Baik. Ngajarnya itu dari semester berapa sampai berapa itu? Penuh? Saya mengajar, iya Pak, dari semester yang awal sampai akhir. Ya pertengahan lah kira-kira. Oh, pertengahan. Hebat beliau. Kayaknya masih muda. Banyak yang diajar. Selanjutnya Pak Saiful ya. Ya. Silakan, selamat malam. Selamat malam. Untuk Bapak kalau di akademis di fakultas? Saya dosen di jurusan pendidikan sejarah. Oh, pendidikan. Bedanya apa sama? Ada 2 prodi di jurusan sejarah, ada yang prodi pendidikan, ada yang prodi ilmu sejarah murni. Tadi kalau Pak Nanda itu yang prodi ilmu sejarah, saya yang dari pendidikan sejarah. Yang murni? Yang pendidikan saya Pak. Oh, yang pendidikan. Iya. Kalau Pak Nanda yang murni? Murni. Oh, yang murni itu seperti apa sih? Ya, itu murni Pak. Oh, murninya kayak Pak Nanda ya? Ya, jadi kalau yang pendidikan itu mendidik calon guru. Kalau apa yang murninya kayaknya murni kayak dosen, Anda enggak gitu? Enggak ya? Iya, saya yang berpendidikan itu yang murni. Oke, terima kasih. Ini selanjutnya, ini sahabat saya ini sering live ini, Pak Dr. Teguh ya. Bisa diperkenalkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Tris, selamat malam para pemirsa Cakra TV dimanapun Anda berada. Dan selamat malam untuk para mahasiswa sejarah, baik pendidikan maupun non-kependidikan. Jadi panggung demokrasi malam ini sangat luar biasa karena di studio ada ratusan mahasiswa. Jadi saya minta tolong nanti sedikitlah disut. Karena apa? Karena sudah terlanjur menginformasikan kepada kawan-kawannya. Itu saya malam ini masuk TV. Lah nanti kalau nggak kelihatan bisa dikomplain nanti ya.
Selamat malam Mas Tris. Nanti kita Selamat akan malam. berdiskusi Oke. secara hangat. Oke, Terima iya. kasih. Terima kasih Pak Dr. Teguh. Selanjutnya saya ingin dari perwakilan tadi sejarah dan non ya. Ini sejarah dulu siapa ini? Di sini apa yang sini? Pendidikan sama non. Sini yang pendidikan. Campur. Diperkenalkan untuk mewakili aja. Ya, Dari Selamat malam. Selamat malam. Dari fakultas yang apa? saya salah satu mahasiswa yang menempuh pendidikan di program studi Ilmu Sejarah. Nama saya Ferry Doni Damanik. Iya. Semester berapa? Saya saat ini sudah memasuki semester 6. Oh, udah mau skripsi ya? Ya, Udah KKL, PKL apa itu? nanti akan diterjunkan di bulan 7. Harapannya apa kalau PKL itu? Atau KKN-nya? Kayaknya kan sampai berapa bulan capek. Disampaikan kebetulan ini ada beliau, Profesor. Nanti nyambung ke kampus untuk meringankan. Harapannya ya tentu kalau dari Kira-kira mau mahasiswa KKN yang lama atau sebentar? yang reguler aja deh. Oh ya, boleh. Oh, ini kayaknya tertib ini. Oke, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk tema kali ini tadi sudah disampaikan catatan sejarah demokrasi di Indonesia. Kita tekankan bahwa dari alur sejarah demokrasi kita terbentuk, kemudian sampai sekarang apa yang dirasakan demokrasi, ada kata-kata di sana kok koyo enak bijen, ada kayak gitu dan lain-lain. Ini akan diulas secara lengkap dan tuntas. Dari beliau saya persilakan Profesor Dr. Wasino untuk menyampaikan hal-hal materi yang terkait. Silakan Pak Profesor. Terima kasih. Alhamdulillah kita baru saja selesai pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan legislatif. Ya. Dan saya melihat akhir-akhir ini pemilihan presiden dan wakil presiden terutama itu memang cukup menegangkan. Karena calonnya hanya 2 pasang. Seandainya calonnya 10 pasang itu mungkin tidak begitu tegang gitu. Tapi Profesor suka yang 2 pasang atau 3 atau lebih? Ya saya senang yang 4 pasang. Oh, yang 4 pasang. Demokrasi ya, demokrasi. Ya. Silakan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya demokrasi di Indonesia itu produk impor dari aspek sejarahnya. Karena Indonesia itu meskipun nilai-nilai demokrasi yang dianut itu ada, tapi demokrasi di Indonesia itu lebih menekankan pada demokrasi elit yang menekankan pada musyawarah untuk mufakat. Dan Apa itu musyawarah untuk mufakat atau kong kali kong itu beda ya Prof ya? beda, musyawarah Beda, ya? dan mufakat itu didasarkan pada akal sehat. Kalau kong kali kong kan mana cukongnya yang bisa memberi banyak kan begitu. Dan itu tercermin di dalam Pancasila sila keempat yang itu sebenarnya dirumuskan menurut Soekarno itu digali dari bumi Indonesia yang sebenarnya juga digali dari nilai-nilai Islam, dari nilai-nilai Hindu Buddha dan sebenarnya kemudian diperas itu menjadi sila keempat itu yang menekankan bahwa sebuah demokrasi itu adalah musyawarah untuk mufakat. Dulu para pendiri bangsa termasuk Profesor Supomo itu pikirannya itu negara itu seperti mengelola keluarga. Negara itu seperti mengelola keluarga sehingga semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik oleh tokoh-tokoh wakil-wakil bangsa Indonesia. Tapi dalam perkembangannya ternyata tidak sesederhana itu. Dan kemudian pernah dicoba demokrasi parlementer, kemudian ternyata itu menimbulkan problem. Paling tidak rame lah, kalau demokrasi parlementer itu rame, seperti sekarang kan rame juga. Kemudian akhirnya Soekarno mengembalikan kepada demokrasi Indonesia yang disebut sebagai demokrasi terpimpin. Yang itu sebenarnya juga mau meniru demokrasi jauh sebelum Barat itu. Demokrasi yang dipimpin oleh seorang elit itu. Tapi kemudian yang terjadi dalam tanda petik suara rakyat menjadi tidak terdengar. Dan itu dilanjutkan oleh pemerintahan Orde Baru, meskipun labelnya itu demokrasi, tapi sebenarnya dikendalikan demokrasi yang dari atas. Dulu kan ada istilah demokrasi tuntas, demokrasi yang dituntun dari atas. Nah itu yang kemudian Demokrasi tuntas. yang dituntun Era dari tahun atas. berapa itu Prof itu? Iya tahun 66 sampai tahun 98. Nah jadi itu DPR itu kan sebenarnya sudah tinggal datang ke sini tinggal gedok. Itu ada untung ada ruginya. Yang itu tadi disebut enak zamanku toh. Karena memang semua bisa smooth, bisa tenang gitu. Karena sudah nah sekarang ini kan tidak.
memang one man one vote, satu orang satu suara dan kemudian orang akan menyuarakan. Itu sebenarnya sistem demokrasi seperti ini kan yang memang dikembangkan dari Yunani, kemudian diadopsi ke sejumlah negara Eropa, dan karena Indonesia pernah dijajah Belanda, demokrasi ini kemudian diuji cobakan. Pertama kali itu di tingkat desa. Di desa, dan desa-desa yang diuji cobakan itu terutama adalah daerah Jawa Barat, misalnya Cirebon. Dan yang terlambat untuk menguji cobakan itu justru tempat Presiden Jokowi hidup, yaitu di daerah tanah kerajaan, Forsten London, Jogja, Solo itu baru setelah Indonesia merdeka, demokrasi desa itu baru hidup. Sebelumnya masih tetap menggunakan model kepala desa itu ditunjuk oleh raja, ditunjuk oleh bupati, dan ternyata bertahun-tahun juga baik-baik saja. Tanpa ada pemilihan langsung. Tanpa ada pemilihan langsung. Yeah. Ya. Jadi pemilihan langsung itu sebenarnya adalah produk pemerintah kolonial Belanda, dan pemerintah kolonial Belanda itu impor dari Yunani dan Romawi. Terus untuk kemudian yang mulai dipilih langsung itu dari mulai kepala desa, kemudian bupati itu? Kepala desa, kemudian Ya. nanti ada representatif, tapi itu sangat terbatas, itu di Volksraad, Dewan Rakyat. Dewan Rakyat. Dewan Rakyat itu pada awal abad 20 di mana pemerintah Belanda, di Indonesia namanya Negara Hindia Belanda. Nah di situ ada parlemen itu namanya Volksraad atau Dewan Rakyat. Sebagian besar perwakilannya orang-orang Eropa, tapi kemudian sudah mulai muncul perwakilan dari orang-orang Bumi Putra. Nah, kemudian setelah Indonesia, jadi kemudian tokoh-tokoh pergerakan mengenal demokrasi ala Barat itu. Nah, dari situlah kemudian mereka muncul pemikiran untuk membuat mixing, membuat campuran antara demokrasi konsep Barat ini dengan konsep demokrasi musyawarah yang ada dalam nilai-nilai Indonesia. Terus dari bentuk campuran itu kalau direpresentasikan di era kepemimpinan negara itu di era Soekarno atau baru era reformasi mulai berjalan, Prof? Tampaknya tidak pernah bisa dilaksanakan. Tidak bisa pernah. Iya, Kenapa karena, itu kok bisa terjadi? 1946 Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat nomor X yang kemudian di situ menyatakan bahwa terbentuklah sekian banyak partai-partai politik. Yang itu multi-partai. Iya, multi-partai, dan itu era mulai tumbuh berkembangnya demokrasi parlementer. Nah, itu sudah melenceng dari konsep demokrasi Pancasila yang dipikirkan Pancasila. Itu ya. Karena menekankan pada musyawarah. Dulu itu bayangannya kepala suku, kemudian tokoh agama, kemudian tokoh adat, itu bermusyawarah untuk menentukan kebijakan ke depan. Nah, kalau sekarang ini kan siapa yang mengklaim sebagai kepala suku? Siapa yang mengklaim sebagai perwakilan tokoh agama? Dan saya kira kemudian pilihannya adalah one man one vote. Tapi dalam pilihan one man one vote ini ada resikonya. Kalau dalam negara demokrasi yang tingkat kesejahteraan rakyatnya itu masih kurang bagus, maka suara itu bisa dibeli. Iya. Nah itu dampaknya Pak, itu terdengar tapi tidak bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan, Ya, dirasakan. Iya, seperti angin itu loh Pak. Ya. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dipegang gitu. Terus kemudian sebelum pilihan langsung itu kan ada perwakilan, Prof. Seperti apa itu? Ya, di DPR itu kalau milih bupati zaman dulu rakyat itu memilih DPR. DPR ya. Kemudian DPR nanti kalau di tingkat paling bawah kabupaten nanti DPRD. Tingkat kabupaten itu DPRD tingkat 2 namanya. Ya, itu nanti yang bupati. memilih bupati. Nah, apakah itu bisa dikatakan yang diharapkan untuk cermin dari demokrasi Pancasila seperti itu? Sebenarnya prinsipnya ya nanti DPRD tingkat 2, tingkat 1 dan DPR pusat itu diharapkan dia mewakili rakyat dengan menggunakan akal sehat, musyawarah mufakat, memilih orang yang terbaik secara bijaksana. Itu teorinya. Tapi prakteknya karena dia untuk proses menjadi DPRD tingkat 2, tingkat 1 dan DPR itu memerlukan biaya, maka dalam penentuan bupati, dalam penentuan gubernur dan dalam penentuan presiden itu pun di situ ada proses tawar-menawar. Hanya karena waktu itu presiden cukup kuat, maka untuk menjadi bupati itu selain ada komunikasi dengan DPRD pilihan itu harus dapat restu dari presiden.
Nah, siapa yang mau jadi bupati itu harus komunikasi dengan presiden. Nah, kalau sekarang enggak. Nah, itu ada plus minusnya itu ya. 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 Tapi kalau menurut Prof ini disesuaikan dengan tadi sejarah itu kebiasaan masyarakat sini, kemudian untung rugi itu menurut Prof itu cenderung yang one man one vote apa cenderung yang Dewan Perwakilan tadi untuk pilihan seorang kepala daerah misalnya? Saya kira masyarakat telah berubah. Ya. Dan ke depan masyarakat yang terdidik akan menjadi lebih banyak seperti mahasiswa-mahasiswa saya ini yang sudah berpengetahuan tentang demokrasi. Jadi saya kira proses demokratisasi sekarang ini sebenarnya sudah mengarah pada proses demokratisasi yang lebih bagus. Hanya persoalannya ketika mereka sudah terpilih menjadi DPR, dia harus mengingat tentang sila keempat itu. Ya. Jadi Acuannya itu prinsipnya. dia harus ketika dia duduk di DPR itu dia berpikir bahwa dia harus menekankan yang pertama itu musyawarah mufakat itu, dan yang ketiga berdasarkan akal sehat. Terus kemudian yang terakhir ini yang untuk setelah pemilu presiden ini. Ini pandangan Prof sekarang ini demokrasi sudah seperti yang diharapkan apa belum yang untuk sekarang yang kita rasakan dalam pemilu kemarin? Ya, dalam pemilu kemarin itu sebenarnya itu masalah sistem penyelenggaraannya. Iya. Itu sudah diusahakan sebaik mungkin, tetapi secara administratif masih banyak kelemahannya. Tapi secara pilihan one man one vote sudah benar. Ya, saya kira sudah selesai. mengarah ke yang Hanya untuk benar, ada teknis apa itu nggak pas itu terus ada komplain, ada demo dan lain-lain. Ya, Terus dan- kemudian kalau upaya-upaya yang terakhir ditempuh ada demo, kemudian ada gugatan di MK, itu salah satu demokratis, unsur-unsur demokrasi atau enggak itu? Ya, ini kan kami sebut tadi kan sebenarnya kita sudah memixkan antara demokrasi barat dengan demokrasi Indonesia. Dan demonstrasi itu memang dibenarkan dalam sebuah dalam negara, demonstrasi itu dibenarkan dalam sebuah negara demokrasi itu sebagai kekuatan untuk menekan kalau terjadi kecurangan. Oke. Ya. Power. Ya, itu sebagai power untuk. Terima kasih, Prof. Ya. Selanjutnya saya ingin pendapat dari Pak Dr. Hamdan dulu. Silakan, itu ada disampaikan dari Prof tadi, sejarahnya seperti itu, Ya. implikasinya Terima sekarang kasih. seperti ini. Jadi Pendapat Dr. Hamdan seperti apa? beliau tadi menguraikan dari habitus pada masa kolonial ya. Saya akan mencoba memulai dari demokrasi terpimpin. Ya. Era Soekarno ya? Betul, era Soekarno. Jadi kenapa para pendiri negara kita itu juga mengidam-idamkan sistem demokrasi ya. Itu artinya bahwa sistem demokrasi itu adalah satu sistem yang memang dianggap paling efisien dalam rangka untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Pertanyaan besar kita adalah apakah demokrasi kita yang kita lakukan ya dari perspektif historis memiliki relevansi, memiliki signifikansi dengan namanya pencapaian kesejahteraan. Nah, kita coba di era demokrasi liberal misalnya, yaitu pada sistem parlementer ya, di mana keleluasaan partai politik untuk beradu argumen di parlemen, tapi ujung-ujungnya adalah yang terjadi adalah ya gontok-gontokan yang tidak pernah selesai. Sehingga Bung Karno pernah mengatakan bubarkan aja itu partai-partai politik itu. Karena ketika menggunakan sistem parlementer selama kira-kira 9 tahun ya, terjadi 7 kali pergantian pemerintahan. Nah, problemnya yang salah di mana itu loh? Ketika sistem itu sudah dilaksanakan, tapi yang terjadi adalah ya pergeseran kekuasaan sampai 7 kali. Dari Muhammad Nasir sampai terakhir akhirnya Juanda. Nah, saya mencoba melihat ketika partai-partai politik muncul di Indonesia, ini politik aliran sangat kuat sekali. Apa itu? Ya. Politik aliran Artinya apa? Dulu ada pemilahan, yaitu satu partai yang bersifat religius, partai yang nasionalis, nasionalis ya. kemudian partai yang sosialis, dan partai yang komunis. Nah, politik aliran ini sebenarnya sangat kuat di budaya kita, maka akhirnya masuk dalam arena politik gitu. Sampai sekarang ya, tampak itu kayaknya. Sepertinya seperti itu. Kita coba lihat di era demokrasi terpimpin. Ketika Masyumi berkuasa,
maka PNI mencoba untuk mencari celah-celah dan akhirnya itu jatuh. Ya, problemnya adalah soal nasionalis, yang satu nasionalis, yang satu adalah religius. Begitu juga sebaliknya. Ketika partai nasionalis misalnya Wilopo berkuasa, ini perdebatannya bukan perdebatan pemikiran seperti ketika mendirikan negara. Ya, ketika para pendiri negara kita berdebatnya luar biasa. Ya, ketika menyusun negara itu. Tapi ketika demokrasi parlementer yang terjadi adalah ya, politik aliran kuat sekali. Sehingga tahun 59 akhirnya muncul namanya Dekret Presiden 5 Juli. Kemudian sampailah Bung Karno memimpin dalam era demokrasi terpimpin. Kemudian demokrasi ini juga ditafsirkan sendiri oleh Bung Karno. Yang Demokrasi namanya terpimpin demokrasi itu ya? terpimpin. Jadi sudahlah, nggak usah ribut-ribut. Semua konsep, semua pemikiran ya dibangun dari atas. Kemudian yang bawah tinggal mengiyakan. Itu kira-kira demokrasi terpimpin seperti itu. Tapi sebenarnya yang banyak melakukan demokrasi terpimpin itu nanti Orde Baru, bukan Bung Karno. Ya. Yang banyak mempraktekkan itu sebenarnya Orde Konsepnya Baru. Bung Karno, Iya, Bung Karno. realisasinya Tapi yang Orde banyak Baru. realis adalah nanti di Orde Baru. Maka ketika Bung Karno memimpin di era demokrasi terpimpin, demokrasi ditafsirkan oleh beliau. Maka yang terjadi adalah siapa yang tidak suka dengan beliau, siapa yang tidak sehaluan dengan beliau, akhirnya menjadi lawan-lawan politik yang akhirnya masuk penjara. Misalnya seperti ya Hamka yang karena tidak mau mendukung program revolusionernya dianggap tidak revolusioner. Nah, di sini terjadi banyak yang namanya penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini politik aliran sebenarnya sangat kuat sekali. Orang tidak peduli apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Bahkan MPRN pun mengatakan pidatonya Bung Karno jadi garis besar haluan negara. Padahal kalau menurut Undang-Undang Dasar 45, GBHN itu harus disusun oleh MPR. Tapi yang terjadi adalah pidato Bung Karno ditetapkan sebagai garis besar haluan negara. Hampir semua orang menyetujui. Ya, apalagi yang dari kelompok nasionalis, apa yang dikatakan Bung Karno, oke, tidak ditentang. Nah, saya menganalisa di dalam sebuah demokrasi itu sebenarnya ada satu elemen yang penting, yaitu rasionalitas. Maka ketika politik aliran masuk dalam demokrasi, rasionalitas itu tidak berjalan. Demokrasi parlementer itu politik aliran kuat, bukan dasarkan rasionalitas. Jadi kalau Partai Masyumi misalnya berkuasa menyampaikan program, bukan programnya yang dikritik, ya, kemudian yang baik diakui, tapi pokoknya Masyumi harus turun. PNI berkuasa, Wilopo, pokoknya Wilopo harus turun. Maka umur kabinet tidak sampai 1 tahun. Kalau dalam demokrasi terpimpin itu kekuatan presiden sama parlemennya seperti apa? Kuat mana itu? Eksekutif sangat kuat sekali. Sangat kuat. Ya. Cirinya seperti itu. Ya, jadi pada era demokrasi terpimpin eksekutif sangat kuat sekali, ya. Kemudian bahkan Bung Karno pernah diangkat sebagai presiden seumur hidup. Ya. Ya. Ya, itu pada masa kemudian masuk ke era Orde Baru. Orde Baru sebenarnya mau mencoba merampingkan ya. Dan itu juga demokrasi yang ditafsirkan oleh Pak Soeharto juga, ya. Jadi ketika banyak partai, maka Pak Harto mencoba merampingkan dengan namanya fusi politik ya tahun 71, di mana partai-partai diringkas menjadi 3. Ya, partai Diringkes. ya diringkas P3 ya nomor Golkar 1. itu ya. Golkar, kemudian PDI ya. Apa peringkasan partai dari multipartai ketiga itu salah satu bentuk tadi yang disampaikan Prof, perwakilan dan permusyawaratan? Sebenarnya tidak juga, Bukan? karena saya mencoba melihat dengan terjadi fusi tiga kekuatan partai politik itu sebenarnya akan lebih memudahkan bagi Pak Harto untuk mengkonsolidasi partai, ya. Karena nanti dalam prakteknya hampir semua ketua partai politik di era Soeharto itu kalau ingin jadi ketua partai politik harus dapat restu, ya. Meskipun Pak Harto adalah bukan orang PDI, bukan orang P3, Ya. dia sebagai
Golkar, tapi secara di bawah tanah semuanya harus dapat restu. Maka yang tidak mendapat restu dari Pak Harto biasanya tidak akan pernah jadi. Contohnya adalah Mega ketika di Kongres Medan terpilih, dia tidak direstui oleh pemerintah, maka Kongres Medan bubar. Nah itu ya cikal bakal lahirnya PDIP. Ya, Kongres Medan bubar, kemudian ada KLB yang dipilih adalah Suryadi, ya, PDI yang lama, ya, karena daripada Megawati mending Suryadi kan gitu. Terus kemudian itu istilahnya pakai istilah demokrasi apa Pak Dokter itu? Ya, Tadi Orde Baru mengatakan demokrasi Orde Baru. Pancasila. Kembali ke demokrasi Ya, Pancasila. demokrasi Pancasila, karena rumusan Orde Baru adalah suatu tatanan pemerintahan yang ingin mengembalikan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Karena melihat perspektif dulu pada era demokrasi terpimpin, banyak penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu, kemudian memasuki era reformasi, saya kira politik aliran juga sangat kuat. Meskipun orang mengatakan, oh sudah tidak ada, saya kira sangat kuat. Itu sudah mulai yang disampaikan Prof, main dan vote. Betul. Ya. Jadi misalnya pada pemilihan DKI itu saya kira juga politik aliran sangat kuat. Ya. Orang tidak akan pernah melihat apa programnya, apa isinya. Tapi orang, jadi demokrasi yang penting sebenarnya ketika melihat pemimpin bukan siapa dan dari mana, tapi yang penting adalah bagaimana. Nah di era reformasi ini pun sebenarnya budaya masyarakat kita itu masih kuat. Jadi bukan bagaimana dia, tapi siapa dia dan dia dari mana. Terus sedikit menyinggung di era reformasi Pak Dokter, Nah, kaitan demokrasi itu tentang kebebasan berpendapat. Kalau kebebasan berpendapat pers, dan lain lain-lain, sebagainya, seperti apa pendapat saya Pak kira Dokter yang sudah sangat luar biasa dibandingkan Orde Baru, ya. Kita ngomong apa, bicara apa, saya kira sudah cukup bebas. Kalau dibanding demokrasi terpimpin, kebebasan berbicara itu, kebebasan pers? Ya saya kira kalau untuk era reformasi jauh lebih baik. Lebih baik. Cuma tadi saya katakan, adakah relevansi antara demokrasi dengan kesejahteraan? Ketika dalam demokrasi, kita sudah masuki sebuah demokrasi yang cukup modern sebenarnya. Tapi problemnya adalah perlu didukung habituasi masyarakat yang cara mainstreamnya juga cara mainstream demokrasi. Apa? Rasionalitas. Dan ini yang saya lihat di era reformasi ini pun rasionalitas tidak muncul. Maka tadi saya katakan orang melihat pemimpin, calon pemimpin yang dilihat dia siapa, dari mana, Bagaimana? bukan bagaimananya. Oke. Nah, maka kita sekarang terjebak, ya, terjebak siapa, dari mana. Sehingga apa? Demokrasi yang kita harapkan melahirkan pemimpin-pemimpin intelektual yang baik, yang muncul adalah ya pemimpin yang memiliki modal-modal yang cukup tinggi sehingga biaya politik tinggi. Yang power, yang mampu. Ya, kekuatan yang bermain itu loh. Oke, Sehingga terima kita- kasih Pak Dokter dari Oh, iya. pandangannya. Saya minta pendapat dari Pak Dr. Teguh keterkaitan kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat, kebebasan pers, mungkin bisa disampaikan demokrasi dari sisi itu sejarahnya seperti apa? Terima kasih Mas Tris ya. Jadi kalau tadi disampaikan bagaimana, siapa, rasionalitas dan sebagainya, era reformasi ada yang menarik lagi, yaitu Apa berapa? itu? Berapa? Berapa? Jadi ngomong soal uang, jadinya berapa? Jadi saya ini kan tidak mewakili, pada Orde Lama kan tidak mengerti. Jadi dalam perspektif saya sebagai seorang jurnalis, saya mengalami masa sebelum reformasi, yaitu Orde Baru, kemudian masa transisi, kemudian masa reformasi yang masa sekarang. Yang paling fenomenal saat ini adalah kan fenomena cebong dan kampret. Ya kan? Apa itu cebong dan kampret? Fenomena cebong dan kampret ini tidak ke depan saya yakin ini 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang ini akan menjadi sebuah catatan sejarah yang luar biasa. Jadi barangkali sekarang lebih pada guyonan, tapi itu sesungguhnya itu sebuah catatan demokrasi yang luar biasa. Dalam pemilu kemarin ini polarisasinya kan sangat kelihatan sekali. Nah, kalau bisa dilihat di media sosial akan sangat terlihat.
Nah, kalau kita melihat orde baru, transisi kemudian masa reformasi, kebebasan pers dalam perspektif saya sebagai seorang jurnalis, kebebasan pers ketika pada masa orde baru sangat amat tidak bebas. Jadi memang semua hal dalam kondisi yang terpantau, pemberitaan sangat terpantau. Itu tadi kita sampaikan ke Pak Dr. Hamdan, kebebasan pers pada saat era demokrasi terpimpin dengan orde baru, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat, itu masih peluang milih yang mana? Jadi gini, kalau saya tidak usah jauh-jauh sampai ke terpimpin ya, itu biar menjadi sebuah catatan sejarah saja. Jadi yang paling terdekat adalah orde baru. Jadi bagaimana kebebasan pers itu sangat tidak bebas. Kemudian ketika masa transisi, Pak Habibie membuka keran demokrasi, sehingga kemudian kebebasan pers, kemudian lahir Undang-Undang Pers 40 tahun 99, kemudian memungkinkan organisasi wartawan juga tidak hanya satu. Ya, pada masa orde baru kan organisasi wartawan hanya PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi multi ya? Multi Tidak. organisasi Kemudian wartawan. multi organisasi sampai kalau nggak salah 73 organisasi kewartawanan. Saat itu ketika dibuka, semua orang, semua jurnalis bisa membuat organisasi kewartawanan. Kemudian dilakukan verifikasi oleh Dewan Pers. Akhirnya hanya 3 organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers, yaitu PWI, kemudian IJTI sama AJI. Ada 3 organisasi kewartawanan itu. Nah, tetapi ini sudah jauh luar biasa, sehingga tidak hanya satu organisasi kewartawanan. Kemudian pada masa transisi itu sudah tidak lagi adanya SIUP, surat izin usaha penerbitan. Jadi Mas Tri sangat paham kan, pada masa kemarin dulu semua orang bisa membuat media massa. Nah, seleksi alam yang akan menentukan media-media mana yang bisa hidup dan tidak. Kalau pada masa orde baru itu pers itu mati dibredel oleh penguasa, oleh pemerintah. Tapi kalau sekarang tidak usah dibredel, mati dengan sendirinya. Mati sendiri, mati halus. Mati sendirinya, mati karena kalau media yang berbayar mati karena tidak ada yang beli. Kalau media yang tidak berbayar mati karena tidak ada iklan. Jadi kalau malam ini kita bisa live, bisa menikmati siaran di sini, kita harus bersyukur karena Cakra Semarang TV masih mendapatkan iklan. Nah, tentu di ruangan ini kita doakan bersama-sama agar iklannya semakin banyak. Ya, oke, cut dulu. Tetap di Suara Keadilan. Lingkungan yang sehat sangatlah penting untuk kehidupan sehari-hari. Mulailah menjaga lingkungan kita dari hal-hal kecil, dengan bergotong royong antar sesama untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Bersama, kita bisa. Jaga lingkungan kita dengan bergotong royong. Budayakan bergotong royong untuk menjaga lingkungan. Diskusi saat ini sangat menarik sekali. Ada sedikit kesimpulan awal bahwa rasionalitas, keperpihakan dalam kebebasan berpendapat, kebebasan dalam pers ini sudah diwujudkan mulai dari sejak adanya reformasi. Untuk tidak lanjut, yang paling kita tekankan yaitu kebebasan dalam jurnalis atau dalam pers. Ini kita lanjutkan dari narasumber kami, Pak Dr. Teguh. Silakan dari materi yang disampaikan disambung kembali. Terima kasih. Jadi dipotong tadi itu bagian dari yang menghidupi ini. Jadi harus kita hormati ya. Iklan tadi ya. Tadi iklan lewat. Saya kembali ke tentang pada masa Orde Baru tadi, di mana kebebasan pers
dalam kondisi yang sangat terkontrol. Jadi kalau dalam konteks demokrasi dan dipersempit itu adalah pemilu, maka media-media massa saat itu semua orang tahu harus porsi terbesar itu harus ada pada Golkar. Golkar itu bukan partai, itu hanya golongan karya, tapi meskipun sesungguhnya partai, namanya saja yang bukan partai. Nggak ada nama partainya. Nggak ada nama partainya. Sekarang sudah menjadi Partai Golkar, tapi ketika Orde Baru kan hanya Golkar saja ya. Jadi semua orang tidak boleh tidak Golkar saat itu. Jadi bapak-bapak dosen semua yang hadir di sini ini harus Golkar pada saat itu, dipaksa pokoknya semuanya harus Golkar. Nah, pemberitaan juga begitu sama. Porsi pemberitaan Golkar harus yang terbesar dibandingkan dengan P3 maupun PDI. Komposisi itu ya? Ya, enggak usah komposisinya berapa, tapi mereka besar. Kalau kita lihat TVRI saat itu misalnya, itu sampai saya pernah di Pekalongan itu diprotes oleh orang P3, kampanye P3 ketika saya liputan di Pekalongan. Orang Pekalongan menyampaikan begini, Mas TV-nya mbok yang nayangkan itu Pekalongan, P3-nya itu besar. Mesti yang ditayangkan di daerah NTT dan sebagainya yang masanya sedikit, sampai diprotes begitu. Di Solo juga begitu, kita ini kan masanya juga besar. Nah, tapi kemudian era sekarang tidak seperti itu. Jadi ada kebebasan pemberitaan, di mana kebebasan pers sudah sangat bebas, sehingga iklim demokrasi menjadi sangat amat terbuka. Saya kira itu. Terus kaitan yang saya sebut tadi, kebebasan berpendapat, seperti apa pendapat Pak Dokter? Ya, saya kira kalau kebebasan berpendapat tentu di era masa lalu kan hanya ada namanya media massa. Ya. Sekarang ada namanya media sosial. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi media massa ini memang media mainstream yang kita bicarakan di awal tadi tentang pers, itu adalah media massa. Tetapi ada lagi adalah media sosial yang itu jauh melampaui apa yang kita bayangkan pada masa lalu. Tiba-tiba ada sebuah media sosial dengan banyak platform pilihan, ada Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Itu ada istilahnya adalah citizen journalism. Jadi jurnalisme warga. Mereka menjadi peliput sendiri, menyampaikan informasi sendiri. Bahkan di situ lahirnya berita hoax misalnya. Itu sesungguhnya bukan berita, itu adalah hoax gitu saja. Karena kalau berita itu adalah media mainstream. Nah, kebebasan berpendapat dengan adanya media sosial, maka banyak orang siapapun bisa berpendapat di sana. Terlepas bahwa kemudian media sosial ini kemudian menjadi kadang kampanye negatif dan masyarakat tidak bisa memverifikasi manakah itu informasi yang benar, mana itu informasi yang tidak. Jadi artinya kebebasan saat ini jauh lebih bisa kita rasakan dibandingkan dengan pada masa Orde Baru. Nah, bahwa kemudian oleh sebagian orang yang juga merasa sekarang tidak bisa mengkritik dan sebagainya, itu persoalan lain. Kalau dibandingkan dengan Orde Baru jauh luar biasa. Jadi pers memang sangat amat merdeka. Jadi kalaupun pers tiba-tiba tidak bisa tumbuh, itu lebih pada karena apa? Persaingan ekonomi, bukan tekanan dari birokrat, tekanan dari tadi ya, penguasa seperti yang pada masa lalu dibredel dan sebagainya. Saya kira marketingnya kalau nggak bisa jalan, itu persoalan lain kan. Jadi ini lebih pada ke soal bisnis kan gitu. Bisnis ya, oke. Ya. Saya ingin pendapat Pak Dr. Teguh yang disampaikan Prof tadi terkait one man one vote yang diterapkan sekarang. Ya. Itu seperti apa pandangan Pak Dokter? Sama ya hasilnya ya. Kalau dalam pandangan beberapa kebetulan saya di organisasi asosiasi ilmu politik ya. Jadi pernah kita melakukan diskusi, bahkan sebuah seminar nasional. Memang era sekarang kemudian tumbuh money politik, di mana pilihan langsung seperti ini yang sekarang beda dengan ketika masa Orde Baru, sama-sama pilihan langsung, tetapi money politik sekarang jauh lebih besar sekarang itu loh. Jadi pada masa Orde Baru, faktanya memang seperti itu. Nah, ini sebenarnya menjadi problem kita bersama. Yang dulu pernah di dalam panggung ini juga saya minta tema saat itu hashtag pemilu yang membahagiakan. Sampai jadi hashtag kan, pemilu yang membahagiakan. Kemudian di dalam hashtag itu para narasumber sepakat bahwa sesungguhnya demokrasi ini atau pemilih ini kan lebih pada alat untuk mensejahterakan rakyat. Jadi sebenarnya muaranya ke sana. Jadi oleh karena itu ada yang sampai saat itu mengusulkan secara ekstrim, bagaimana kalau wakil rakyat ini tidak usah digaji, gitu. Bagaimana wakil rakyat ini
dewan ini yang dipilih itu saat itu dalam diskusi yang berkembang, bagaimana dia hanya mendapatkan fasilitas yang secara maksimal, tapi bukan penghasilan. Sehingga orang-orang yang menjadi wakil rakyat adalah orang yang sudah selesai pada dirinya. Nah, sempat diskusi semacam itu. Saya kira ini bagian dari sebuah catatan-catatan demokrasi yang berjalan. Apakah dalam pemilu 5 tahun yang akan datang terjadi amandemen undang-undang pemilu dan sebagainya? Ya mari kita tunggu saja. Mungkin hasil evaluasi ke depan. Saya ingin pendapat Pak Dokter sekali lagi. Dulu itu bupati, wali kota, gubernur itu dipilih melalui perwakilan rakyat. Ya di DPR ya, rakyat. di DPR ya. Sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Tapi yang jadi persoalan sekarang bahwa pemilihan itu presiden, legislatif dalam satu pilihan. Ya. Apakah itu cermin dari demokrasi sudah benar secara teknis? Karena yang di lapangan itu kenyataannya orang-orang yang memilih bingung, nggak kenal wakil rakyatnya siapa. Bagaimana pendapat Pak Dokter? Jadi kalau istilah bahasa ngomong teknis ya, ngomong tidak kenal, saya kira tidak terlalu yakin saya. Faktanya adalah kalau Pak Tris lihat di KPU sekarang, itu hasil suara dinyatakan sah apabila dia mencoblos partai atau mencoblos nama orang. Faktanya masing-masing personal itu ada yang mendapatkan suara yang luar biasa. Di Solo ada orang calon DPR RI mendapatkan suara 400.000. Ada di Kota Semarang ada yang mendapatkan 100 sekian ribu dan sebagainya. Berarti artinya masyarakat bisa memilih. Tetap bisa memilih. Secara demokrasi sistem sudah benar, tapi persoalannya adalah ketika muncul kemudian yang menjadi catatan demokrasi itu kan bagaimana kemudian maraknya money politik. Nah, yang itu yang kemudian dikhawatirkan ketika siapapun yang menjadi penguasa itu akan ada masa pemulihan biaya politik. Nah, ini yang harus bagaimana ini diatasi gitu sehingga undang-undang pemilu ini menjadi bagaimana sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tris. Saya ingin sisi pendidikan ini, karena demokrasi sangat penting. Saya minta pendapat Pak Saiful Amin ya tentang demokrasi ini dari sisi pendidikan seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi demokrasi itu berhubungan erat dengan tingkat pendidikan atau kesadaran karena berhubungan dengan partisipasi. Demokrasi itu akan berjalan jika ada partisipasi masyarakat. Tadi disampaikan oleh Prof. Wasino juga Pak Hamdan bahwa di tahapan awal demokrasi kita pada masa orde sebelum itu pada demokrasi terpimpin dan liberal, kita lihat bahwa demokrasi itu hanya di kalangan elit. Artinya apa? Kesadaran tentang politik, demokrasi, tentang pemilihan, tentang kepemimpinan itu hanya dimiliki oleh elit yang berpendidikan. Sedangkan masyarakat awam pada masa itu hanya masyarakat yang secara pendidikan mungkin belum terlalu matang, sehingga demokrasi tidak bisa dijalankan dengan secara penuh, sehingga keterwakilan pada masa itu. Nah, kalau kita tarik ke belakang, bagaimana pendidikan punya peran yang sangat penting dalam proses demokrasi suatu bangsa. Banyak orang yang secara mentah menggambarkan tentang Amerika dan Indonesia dalam berdemokrasi, itu dua hal yang kurang tepat saya kira, karena dalam hal proses pendidikan demokrasi itu dua bangsa kita itu berbeda dengan bangsa Amerika. Kita tahu bahwa sejak politik etis ada di Indonesia, kemudian banyak dari tokoh-tokoh kita yang akhirnya sekolah, meskipun itu hanya anak pejabat atau anak panggreh praja atau anak pemimpin dari pribumi yang bersekolah, tapi dari itulah kita tahu apa itu demokrasi. Kita tahu tentang ideologi-ideologi baru, nasionalisme, bahkan merdeka juga dari kata itu. Nah, sedangkan di tingkatan bawah masyarakat itu masih memegang khasanah budaya tentang pengkultusan seorang raja, bahwa pemimpin adalah kultus dari raja atau dari dewa. Dan pada masa demokrasi terpimpin, kenapa kok Soekarno itu dapat legalitas yang kuat? Karena masyarakat selain di perkotaan, di perdesaan itu mengkultuskan Soekarno sebagai seorang raja dengan bagaimana kekuatan magisnya. Dan sampai sekarang tadi Pak Teguh mengatakan di Boyolali sampai ada di Jawa Tengah sampai ada 400.000 suara, itu kan dari Puan. Itu kan tidak lepas juga dari pengkultusan pada masa Soekarno. Jadi masih ada sisi di mana memang pendidikan di tempat kita memang belum sebebas dan semerdeka, atau tingkat partisipasi belum seperti negara-negara di tempat yang lain, sehingga dikatakan tadi kalau Pak Teguh mengatakan ada masalah kampret dan cebong dan sebagainya, itu juga merupakan dari hasil dari pendidikan demokrasi yang saya kira belum matang, tapi sudah muncul sistem baru. Saya kira itu dulu Bapak. Untuk pendidikan demokrasi itu sendiri ya, ini harapan dari jurusan itu kan dibentuk. Nah, itu seperti apa sejarahnya? Karena di fakultas-fakultas atau universitas yang lain, jurusan-jurusan ini nggak banyak ada sebab apa? Ini kan penting sekali sebagai fondasi dalam
Ya. kenegaraan. Keuntungan kalau di sejarah adalah kita bisa belajar demokrasi dari masa ke masa. Kita dapat belajar bahwa demokrasi pada masa liberal terpimpin, kemudian orde baru, demokrasi pada masa reformasi itu memiliki ciri-ciri tersendiri, punya keunggulan dan punya kelemahan. Di sejarah kita belajar semuanya, sehingga seharusnya kita bisa mengetahui mana yang cocok dan tepat diterapkan di Indonesia. Tadi Pak Wasda mengatakan bahwa kebanyakan itu impor, iya, dan impor belum tentu cocok dengan karakteristik di bahasa kita. Nah, sejarah itu mengajarkan tentang untuk belajar tentang apa yang dapat hikmah yang kita ambil, kemudian kita pelajari, kita terapkan supaya tetap berproses. Menurut saya pribadi bahwa demokrasi itu adalah sebuah proses, bukan hasil akhir. Makanya kita nggak bisa menerapkan bahwa pada ini bagus, ini tidak, itu terlalu subjektif. Tapi dalam sejarah mengatakan bahwa ini loh yang fakta yang terjadi, ini fakta yang terjadi. Nah, itulah yang harus kita ambil hikmahnya supaya dapat dijadikan sebagai pelajaran dalam berdemokrasi. Jadi itu saya kira kenapa di sejarah dipelajari demokrasi. Kemudian dari kacamata Bapak, demokrasi yang sekarang dijalankan, one man one vote, kemudian terjadi pemilu presiden dan legislatif secara langsung, ini perlu ada pendidikan baru bagi elit, apa sudah cukup mereka sudah pandai berdemokrasi? Seperti Ya, apa? ini justru yang saya khawatir justru malah elitnya sendiri yang harus perlu kita Sekolah lagi. iya, karena sekarang ini Itu penting ketika itu kayaknya, kelihatannya. justru pendidikan politik yang buruk malah dari partai politik atau dari para tokoh-tokoh politik yang sekarang ada di media massa. Ya, dulu pada masa demokrat liberal dan terpimpin itu oke lah, protes kritik itu hal yang biasa. Cuma tidak ada media massa sehingga tidak diberitakan secara live, masyarakat tidak bisa mengikuti langsung. Tapi sekarang ini ketika ada anggota parpol atau ada pimpinan parpol kemudian dia meng-tweet hal-hal yang negatif, tadi Pak Teguh mengatakan hoax dan sebagainya, itu followernya banyak. Dan ketika yang ngomong tokoh itu orang tidak melihat benar tidaknya faktanya, tapi apa yang dikatakan. Tadi Pak Hamdan mengatakan itulah aliran. Ketika yang ngomong tokoh kiai siapa, itu serta-merta masyarakat tetap akan mengikuti itu. Jadi budaya pengkultusan terhadap pimpinan yang ada sejak zaman dulu masih ada sampai saat ini. Iya. Terus kita melihat bahwa survei memang belum pernah meyakinkan ya hasil dari caleg-caleg legislatif ini. Ini dari latar belakang yang berpendidikan politis atau yang punya wawasan demokrasi yang kuat. Ini kebanyakan jarang latar belakang. Pendapat Anda seperti apa? Ya, latar belakangnya asal masuk punya masa, punya biaya modal, daftarlah caleg. Padahal ini jelas untuk kenegaraan kan, urusan negara. Seperti apa pandangan? Iya, kalau kita melihat bagaimana ketika pertama kali pemilu secara langsung dipilih oleh rakyat itu banyak kejutan-kejutan dulu, itu banyak ada tukang pedagang asongan tiba-tiba jadi anggota DPR dan sebagainya karena masyarakat masih acak dan awam untuk memilih apapun itu. Contoh kemarin baru aja kemarin ketika DPD itu saya dapat dengar banyak masukan dari teman-teman di desa, ternyata DPD itu yang dilihat milihnya seperti apa. Kalau yang cowok itu lihat yang gambarnya cantik, kalau yang cewek lihat yang ganteng. Nah itu nggak bisa di DPRD atau di legislatif karena nggak ada gambarnya. Sehingga kebanyakan kalau nyoblos di gambar atau di partai tertentu. Nah itu menunjukkan bagaimana sampai sekarang pun juga modalnya itu masyarakat pun tidak terlalu tokoh yang berpendidikan luar biasa yang paham demokrasi itu belum terlalu sentral di beberapa tempat, mungkin di Jakarta atau di kota-kota besar yang merupakan pendidikannya luas dan tinggi itu mungkin rasional seperti itu digunakan. Tapi di daerah itu saya kira masih berlaku hukum alam di mana yang modalnya kuat, yang jaringannya kuat, dari kiai mana, alirannya seperti apa, itu masih melekat. Tapi di kota-kota besar beberapa sudah mulai rasional. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya minta pendapat dari Pak Nanda. Saya silakan terkait dengan yang terakhir tadi, diteruskan aja. Ya, mungkin saya cuma menambahkan sedikit saja karena semua sudah di cover sama senior-senior saya kan. Jadi sudah banyak bicara mengenai demokrasi. Jadi saya coba melihat bagaimana hak-hak dari masyarakat sendiri dalam dunia demokrasi sendiri. Seperti yang kita tahu sebenarnya demokrasi itu melihat bagaimana atau sejauh mana sebenarnya partisipasi dari warga negara dalam pemerintahan itu sendiri. Nah, sebenarnya itu sudah ditunjukkan sejak masa pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan kayak gitu. Bagaimana hak-hak seorang warga negara dalam pemerintahan itu sendiri. Kita lihat misalnya Prof. Hasina sudah menjelaskan ketika pra kemerdekaan pemerintah kolonial telah membuat sebuah badan namanya Volksraad, Dewan Rakyat kayak gitu. Jadi
ada beberapa orang yang dianggap bisa mewakili suara-suara masyarakat kemudian ditaruh di Dewan Rakyat tersebut. Cuma masalahnya adalah sejauh mana kemudian Dewan Rakyat itu sendiri berfungsi mengintervensi pemerintah kolonial itu sendiri. Seperti itu. Jadi ada beberapa misalnya ketika kalau kita ngomongin masalah masa pergerakan nasional itu ada masa ketika masa bertahan antara tahun 1930 sampai 40-an. Jadi ketika organisasi politik itu benar-benar ditekan sama pemerintah kolonial. Sehingga salah satu kekuatan yang paling besar yang punya dampak politik ketika itu ya melawan lewat Dewan Rakyat. Tapi hampir semua yang diajukan oleh Dewan Rakyat tadi, Volset tadi, itu semuanya mentah. Petisi Sutarjo kayak gitu contohnya, salah satu contohnya. Kemudian pasca Indonesia Merdeka juga kita sudah ditunjukkan dengan berbagai macam model demokrasi yang saya tertarik dengan pernyataan Prof. Hasina yang ketika ditanya tadi apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan baik atau belum. Ya kalau kita lihat proses perjalanan bangsa ini ya masing-masing tidak ada yang beres menurut saya, seperti itu. Kita lihat demokrasi terpimpin. Sebenarnya demokrasi terpimpin itu adalah jawaban dari keterpurukan ketika masa demokrasi liberal. Tapi kemudian arah demokrasi juga tidak jelas. Hadirlah ketika itu Soeharto pasca peristiwa 65 menghadirkan demokrasi Pancasila dalam kerangka Orde Baru. Itu merupakan jawaban ketika demokrasi terpimpin ala Bung Karno itu dianggap tidak beres juga. Tapi kemudian ya kita sendiri kan bapak-bapak sekalian juga hidup di masa Orde Baru, bisa merasakan sendiri kan bagaimana kemudian hak-hak warga negara itu sangat direduksi. Jadi labelnya saja kita tuh berlabel demokrasi, cuma apa yang kita lakukan itu benar-benar minim kayak gitu untuk dikatakan sebagai masyarakat yang berpartisipasi dalam pemerintahan. Satu hal yang menarik, beberapa bulan yang lalu di UNES pernah diselenggarakan mengenai bedah buku mengenai bagaimana orang-orang Indonesia itu memahami konsep citizenship. Bagaimana kita sebagai warga negara memahami hak-hak kita sebagai warga negara. Selama ini kita cuma paham ketika kita punya hak politik, kita datang ke TPS-TPS yang sudah ditentukan. Setelah itu sudah kita tidak punya lagi hubungan dengan orang-orang yang kita pilih kayak gitu. Nah, kebanyakan di Indonesia menurut saya seperti itu. Jadi demokrasinya itu cuma berjalan ketika menjelang pemilu. Pada saat pada saat pemilu. Jadi antara calon legislatif dengan orang-orang yang mau milihnya dia itu punya hubungan yang sangat mesra. Tapi kemudian ketika terpilih itu hampir mungkin ada beberapa anggota yang terpilih itu masih punya hubungan yang erat dengan konstituennya. Tapi kebanyakan hampir dipastikan melupakan itu, dan nanti itu kalau mau calon lagi baru mendekat lagi. Iya, dan polanya berulang lagi ketika menjelang pemilu berikutnya. Oke, saya ingin pendapat Pak Nanda terkait itu demonstran kemarin, demonstrasi setelah hasil perhitungan KPU. Ya. Itu apakah salah satu ciri dari negara demokrasi? Nah, jadi mungkin ciri dari demokrasi seperti ini yang saya lihat. Sebenarnya yang saya lihat dari peristiwa kemarin, Indonesia itu malah belum siap untuk menjadi negara demokrasi. Jadi kita tidak siap dihadapkan kepada pemilu yang hasilnya itu hampir berimbang ya, 55-45. Jadi hanya 5%. Jadi 45% itu suaranya cukup banyak itu. Dan itu kembali lagi kepada pemahaman politik aliran tadi. Kalau kita balik ke era-era yang pasca postmodernisme, ada post-truth kayak gitu. Jadi kepercayaan orang tuh bukan lagi pada kepercayaan yang sifatnya bisa mereka lihat kayak gitu, tapi apa yang dipercaya sama aliran mereka itu diikuti, dan itu jadi kayak seperti kepercayaan buta seperti itu. Jadi belum bisa mencerminkan untuk berpikir secara demokrasi. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Mas Nanda. Saya ingin ditegaskan lagi oleh Prof terkait tentang kayaknya masyarakat Indonesia ini masih perlu adanya pendidikan demokrasi atau pendidikan politik seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful. Seperti apa, Prof, itu? Dilihat dari sisi Mas Nanda sekarang ini, kayaknya belum mampu Indonesia itu belum mampu untuk menghadapi situasi pemilu kemarin hasilnya kecil. Pendapat Prof seperti apa itu? Saya kira pendidikan demokrasi itu harus dimulai sejak dari keluarga. Jadi masyarakat yang demokratis itu apabila dimulai dari keluarga yang demokratis. Nah, kita sebagai bapak misalnya, kalau diprotes anaknya marah apa enggak?
Nah itu mulai dari yang sederhana itu saja. Sebabnya nanti kalau dalam sebuah keluarga itu muncul tradisi demokratis, maka nanti dia setelah besar, setelah dewasa juga akan terbiasa untuk berpendapat. Saya guyon saja, kenapa pengacara-pengacara itu lahir dari orang-orang Batak dan jarang sekali dari orang Jawa? Karena pengacara itu latihannya debat. Orang Batak itu selalu diberi kesempatan untuk berdebat dengan orang tuanya. Orang Jawa dalam budaya Jawa itu tidak sopan kalau anaknya itu melawan, berbicara melihat mata bapaknya saja nggak boleh. Nah, saya kira ini, dan itu memang berangkat dari sebuah budaya politik yang namanya budaya feodal, budaya aristokrasi yang mana orang tua itu dianggap tahu segalanya. Padahal dalam sebuah masyarakat demokratis itu dia tidak membedakan antara senior, junior, dan sebagainya, tapi pada program-programnya. Terus yang kedua, saya kira juga pendidikan formal, yang kita lihat misalnya ada pendidikan kewarganegaraan, ada pendidikan IPS mulai dari SD sampai dengan SMA, bahkan ada MKU di perguruan tinggi. Saya kira ini mungkin porsi aspek pendidikan demokrasi itu tidak hanya pada level teoritis, tapi juga harus pada level aplikatif. Jadi aplikasi tentang pendidikan demokrasi itu saya kira harus diterapkan di sekolah-sekolah. Saya kira itu penting, saya kira, dan ya kita memang memerlukan waktu jangka panjang, tapi kalau kita lihat, saya kemarin terus terang agak nderdek juga kalau kemarin misalnya setelah pemilu kemudian masuk ke MK, kemudian demo itu tidak selesai dan kemudian terjadi pertentangan, konflik horizontal, sehingga cita-cita ke depan kita akan menjadi agak kacau. Tapi kelihatannya dalam proses demonstrasi kemarin ini, apa yang seperti disampaikan oleh Pak Dr. Hamdan ini kayaknya masih kultur atau masih aliran itu pandangan Prof seperti apa? Kelihatannya yang demo hanya di sana, tidak di seluruh Indonesia kayak era reformasi, itu hampir menyeluruh. Iya, tapi saya apa? agak memahami agak berbeda dengan Pak Hamdan tentang politik aliran. Kalau kita melihat peta politik aliran pada tahun-tahun 55, itu memang betul-betul berbasis politik aliran dan itu dibangun dari bawah. Sehingga ada Partai Nahdlatul Ulama, ada Partai Komunis Indonesia, ada Partai Masyumi, ada Partai PNI. Yang itu memang dia orientasi berdasarkan aliran. Nah, kalau setelah reformasi, politik aliran itu adalah politik aliran yang diciptakan lewat media sosial. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam kasus Ahok, polling-polling sebelum ada permainan media sosial, Ahok itu masih dipilih. Walaupun dia Tionghoa, non-Muslim. Tapi karena dia kinerjanya bagus dan meskipun suaranya agak tidak baik, tapi polling-polling masih tinggi. Nah, tapi ada ahli-ahli yang bisa memanfaatkan itu, kemudian membaca itu dipakai untuk menggunakan politik aliran. Apa yang disampaikan Pak Dr. Teguh itu pengaruhnya sangat kuat. Iya, jadi peran Pak Teguh ini sangat penting sekali untuk membuat abang birune. Tapi juga tadi disampaikan itu, kalau tidak mampu dan cari itulah, maaf ya, ini iklan tidak bisa jalan. Saifullah Fatah itu kan orang yang paling dikecam karena dia itu kita kenal dia berpendidikan barat dan dia betul-betul paham tentang demokrasi. Tapi dia kan menjadi timnya Anies Baswedan sehingga dia harus membaca itu pokoknya biar caranya iso menang. Nah, maka dibaca bahwa politik aliran itu yang digunakan. Saya punya teman-teman di Australia itu sebenarnya orang-orang Jakarta itu banyak yang mau datang ke pemilihan tidak berani. Kan itu misalnya dikatakan apabila Anda datang memilih yang Ahok, maka Anda nanti kalau meninggal tidak disolatkan. Ada tekanan-tekanan seperti itu. Dan saya yakin itu tidak semata politik aliran. Dan kalau kita lihat tentang peta politik kemarin, kalau misalnya dikatakan representasi Masyumi itu adalah PKS dan PAN, suaranya tidak banyak, justru hanya berapa persen? Ya, kecil. Nah, ya, dan kalau dilihat justru partai-partai yang non agama itu meningkat. Kita lihat misalnya Nasdem, partainya Surya Paloh. Saya kira salah satu yang menyebabkan menang karena punya televisi dan kemudian dia terus di blow up terus. Nah ini sekaligus jadi sekarang peran media mainstream maupun media sosial itu sangat penting kalau Sinanda menyebut yang namanya post truth. Jadi kebenaran itu ya kebenaran yang diciptakan. Jadi kebenaran yang seolah-olah menjadi benar. Sehingga muncul kepercayaan, oh ya itulah gitu. Karena banyaknya opini, banyak orang membenarkan, jadi dianggap benar. Dianggap benar. Iya, jadi dianggap benar itu. Oke, terima kasih, Prof. Kemudian saya ingin pandangan mahasiswa sekarang.
Anda dulu. Terima kasih. Jadi demokrasi Indonesia yang Anda rasakan ini contoh di kampus, Ya. demo misalnya, menyuarakan pendapat misalnya, apa yang Anda rasakan? Ya, kalau Di perspektif kampus maupun di luar kampus, Iya. apakah demokrasi sudah tercermin? Kalau berangkat dari pengalaman kita sebagai mahasiswa dalam kaidah hidup berdemokrasi, itu ada beberapa yang masih cacat sih kalau kita mau nilai. Yang pertama itu respon dari masyarakat. Terkadang demokrasi itu disikapi oleh masyarakat secara sempit, hanya terbatas pada kayak yang dibilang Pak Ananda tadi. Pandangan Anda selaku mahasiswa melihat demokrasi yang sekarang seperti apa? Bukan masyarakat, Anda. Iya, kalau Sudah pandangan bagus seperti yang disampaikan narasumber atau masih pembelajaran seperti yang disampaikan Pak Saiful? ya kita masih belajar demokrasi. Karena kesadaran kita tentang demokrasi itu kan masih terbilang muda ya. Ada banyak warisan nilai yang kita yang menjadi tembok kenapa kita belum bisa menyikapi demokrasi secara dewasa, karena seperti yang dibilang bapak-bapak dosen tadi, kita masih mewarisi kultus dari hegemoni tentang sosok pemimpin itu yang seperti apa, identitasnya gitu. Jadi benar yang dibilang Pak Hamdan tadi, kayaknya kita perlu berdemokrasi dari segi rasionalitas. Karena banyak dari kita yang ketika harus berbicara demokrasi itu tidak bisa menyikapi perbedaan pendapat. Yang saya alami di fenomena kita di mahasiswa seperti itu. Jadi ketika teman kita berbeda secara argumentasi, secara pemikiran, yang ada bukan perdebatan tentang substansi pemikiran, tapi persekusi gitu. Oke. Kemudian saya tanyakan yang bisa masuk langsung ke UNES. Anda selaku mahasiswa, apakah pihak kampus itu sudah menerapkan asas demokrasi di kampus Anda? Ada tidak temuan yang tidak demokratis? Sejauh ini sih mahasiswa itu coba menyuarakan apa yang menjadi kegelisahannya berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa. Dari perspektif mahasiswa tentu akan berbeda dengan perspektif birokrat kampus, karena selalu ada argumentasi untuk memberi alasan terhadap sikap yang itu diberikan. yang namanya demokrasi. Kalau sama ada demokrasi. Ya. Tadi disampaikan demokrasi terpimpin, malah itu yang bagus demokrasi. Oke, terima kasih Mas. Sekarang dari sini ya, ganti. Yang cewek kayaknya tadi Pak Teguh pesennya. Silakan. Semester berapa? Semester 8, Pak. Kalau 8 sudah habis ya SKS-nya ya. Saya ingin pendapat saudari, demokrasi di Indonesia itu seperti apa pandangan Anda sebagai mahasiswa? Mungkin saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi dulu ya Pak, berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan dari perkuliahan. Kalau demokrasi sendiri adalah sistem politik atau sistem pemerintahan yang memberikan wadah atau kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pendapatnya, di mana dia bisa memberikan pendapatnya secara leluasa di sana dengan porsi yang sama dari masing-masing orang. Seimbang gitu ya? Iya. Nah, kalau untuk demokrasi di Indonesia, mungkin kita bisa melihat dari sisi geografisnya terlebih dahulu, di mana dari sisi geografis ini akan ada banyak pembahasan begitu. Indonesia adalah negara yang luas, di mana banyak sekali pulau ya, dan pulau atau tempat begitu ya. Dan demokrasi sendiri itu muncul ketika ada suatu permasalahan. Nah, ketika ada suatu permasalahan, maka muncullah demokrasi. Karena demokrasi ini suatu cara untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, Indonesia yang luas itu dengan Indonesia yang luas itu gitu, maka akan muncul berbagai masalah seperti dari segi sosial, ekonomi, dan berbagai bidang lain. Nah dari sosial,
misal kita bisa memecahkan permasalahan sosial itu melalui demokrasi. Dari ekonomi kita juga bisa memecahkan masalah ekonomi itu melalui demokrasi. Jadi kalau menurut saya demokrasi di Indonesia itu masih yaitu berproses, Pak, dalam memecahkan berbagai masalah. Mengingat bahwa itu tadi kompleksnya permasalahan di Indonesia. Oke, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari hasil diskusi pada season 2 ini sudah sangat menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia ini dipandang sudah bagus, tapi kelihatannya masih perlu adanya pendidikan demokrasi atau politik. Maka dari itu diharapkan nanti ke depan ada pendidikan yang lebih baik untuk era demokrasi. Selanjutnya bahwa ini akan iklan berikut ini. Tetap di Suara Keadilan. Aku Jawa, Abdi Sunda, Ngoji Maluku. Kami memang berbeda, beragam bahasa, Suku budaya dan agama. tapi aku Abdi Ngoji. Indonesia. Tahukah kamu, jika dilihat menggunakan angka persentase, dari 100% hanya ada 1% yang suka membaca. Kenapa sih kita harus gemar membaca buku? Dapat menurunkan tingkat stres hingga 60%, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisis, hingga dapat meningkatkan konsentrasi. Seseorang yang rajin membaca memiliki risiko 2,5 kali lebih rendah terserang penyakit Alzheimer. Oke ya, itu dia alasan kenapa kamu harus mematikan gawemu dan memilih membaca buku. Lingkungan yang sehat sangatlah penting untuk kehidupan sehari-hari. Mulailah menjaga lingkungan kita dari hal-hal kecil, dengan bergotong royong antar sesama untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Bersama, kita bisa. jaga lingkungan kita dengan bergotong royong. Budayakan bergotong royong untuk menjaga lingkungan.
Pemirsa, tiba pada saatnya acara closing sesi ketiga. Ini saya lanjutkan dari pendapat para mahasiswa. Ini ada banyak sekali mahasiswa di sini. Tadi sudah dari satu, dari sejarah dan non pendidikan. Untuk sekarang saya minta pendapat satu di sini ya. Ini cewek semua ya. Ini kayaknya bagusnya yang cowok aja lah. Berdiri. Ada mic. Siapa namanya, Mas? Nama saya Arpan Habibi. Semester 6 Prodi Ilmu Sejarah. Oke, ini sudah bagus semester 6. Saya ingin pendapat Anda tentang pandangan Anda tentang demokrasi Indonesia. Pasca pemilu aja dah. Gampang. Untuk pandangan saya mengenai demokrasi pasca pemilu ini ya, menurut saya sudah lebih baik dan lebih stabil karena pemerintah dalam hal ini telah melakukan tindakan yang sangat cepat untuk mengantisipasi terjadinya berbagai konflik yang muncul di Indonesia. Seperti yang saya lihat, misalnya saja di berita-berita di televisi ya, bahwa masyarakat sudah memahami mana yang itu berita fakta dan berita hoak. Jadi mereka sudah mengantisipasi berita-berita yang kiranya mereka harus hindari dan tidak harus dipublikasikan ke orang lain. Karena itu akan menimbulkan masalah baru bagi kita dan orang lain juga. Mungkin itu saja sih. Terus untuk pendidikan demokrasi, apa yang disampaikan dosen Anda tadi, Pak Saiful, perlu enggak masyarakat politis ya khususnya, dari pandangan Anda selaku mahasiswa, para politikus, para elit ini masih perlu pendidikan demokrasi, politis seperti yang disampaikan dosen Anda, atau sudah cukup? Menurut saya sangat perlu, karena apa? Para politis seharusnya mereka juga memahami bahwa demokrasi yang benar itu seperti apa, karena tidak hanya mereka melakukan tindakan itu di lapangan, mereka harus lebih tahap kebelajarannya itu lebih penting dan lebih tinggi lagi, karena kita tahu bahwa politis yang akan melakukan pekerjaannya, masyarakat akan melihat pandangan itu ketika para politis itu sendiri bekerja dengan. Jadi penting ya, para elit penting. itu memang representasi dan dia harus memberi contoh yang baik dalam berpolitik gitu ya. Oke, terima kasih dari mahasiswa. Untuk selanjutnya, dari berbagai narasumber dari awal sampai akhir, ada sedikit kesimpulan dan harapan yang saya harapkan dari Pak Dr. Teguh. Seperti apa harapan maupun kesimpulan dari diskusi kali ini? Terakhir ya, ini closing statement ya. Jadi dalam konteks media, jadi media sosial maupun media mainstream, kita harapkan ini menjadi bagian pendorong tumbuhnya demokrasi dan muaranya adalah menciptakan kesejahteraan. Kemudian memang di media sosial ini banyak hoax yang muncul dan harus berhati-hati, tetapi jangan sampai undang-undang ITE itu juga menjadi menjadi penjerat orang untuk melakukan kritik. Jadi kritik ini penting. Jadi kritik itu bagian dari obat ya. Apakah di undang-undang ITE itu memang ada klausul pasal-pasal yang menjerat atau memang membatasi dalam sangat membatasi di dalam undang-undang ITE, sangat membatasi beberapa hal. Jadi memang misalnya di sana menyampaikan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini kan sangat subjektif, ya, dari perspektif mana. Jadi oleh karena itu yakinlah bahwa kritik yang membangun ini justru akan bagian dari menumbuhkan demokrasi. Dan media kita berharap juga kondisi kebebasan berekspresi, kemudian kebebasan di media massa ini tetap terjaga sampai terus, karena ini untuk mengawal demokrasi. Saya kira itu. Itu berarti sangat penting ya untuk sangat peran penting. Ya. Tapi undang-undang ITE itu jangan sampai jadi gini, undang-undang perankan ITE, untuk menjerat. Betul, tapi undang-undang ITE tetap penting karena itu untuk membatasi, Tapi hanya saja dalam realisasi aplikasinya, dalam konteks jangan politik, sampai jangan sampai itu kemudian dipaksakan menjadi sebuah untuk menjerat orang ketika dia melakukan kritik. Sepanjang kritik itu berdasarkan fakta, kemudian kritik itu membangun dan sebagainya, saya kira itu sangat diperlukan di dalam sebuah negara demokrasi. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak Dr. Hamdan. Tadi ada sedikit yang belum dituntaskan, tuntaskan sekalian, berikut sekalian. Terima kasih. Statementnya. Saya menggarisbawahi dari Mas Saiful tadi yang tentang pendidikan politik gitu ya. Jadi saya mencoba melihat ke belakang ketika Yunani itu menjadi negara maju,
Itu adalah proses transisi ya dari dunia mitologi itu masuk dunia rasional. Dan itulah yang dilakukan oleh Plato ketika dia mencoba melihat apakah warga negara tahu nggak hak dan kewajiban. Maka Plato itu keluar masuk, pemuda ditanya, kamu tahu nggak haknya warga negara? Tahu nggak kewajibannya? Ternyata mereka tidak tahu. Oleh karena itu kemudian dia mengumpulkan pemuda untuk memberikan pencerahan. Nah ini namanya pendidikan politik. Gitu. Yang menurut saya pendidikan politik kita itu masih belum maksimal. Dan tugas partai politik tidak sekedar mengeksploitasi suara, tapi dia juga ikut memberikan pendidikan politik. Selama ini kita hanya diajarkan tentang kewajiban. Tapi di dalam proses demokrasi ada hak. Dan ini yang kadang kita tidak diajarkan oleh para politisi itu. Padahal harus diajarkan. Ada hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak fakir miskin dilindungi oleh negara. Dan ini menjadi satu acuan ketika kita memilih pemimpin. Benar enggak dia akan merealisasi pasal itu? Nah karena warga negara kita selalu pendidikannya kewajiban-kewajiban terus, tidak diberikan satu pendidikan tentang haknya, sehingga tidak tahu. Tadi istilah politik aliran dan lainnya sangat kuat. Oke lah kalau kita sebut hari ini bukan politik aliran, tapi barangkali tesisnya Fukuyama ini terbukti hari ini. Karena Fukuyama mengatakan ketika sistem demokrasi itu sudah masuk pada tingkat demokrasi liberal, dan kalau kita lihat kita sebenarnya sudah mengarah ke situ. Karena para pendiri negara itu adalah musyawarah untuk mufakat. Sekarang kita sudah terjebak itu. Maka Fukuyama akan mengatakan hati-hati ketika kita sudah masuki pada demokrasi liberal yang sudah mulai menguat, maka akan muncul politik identitas. Dan tentunya politik identitas itu ada dari politik aliran. Dan sekarang kita muncul politik identitas. Ya. Karena Fukuyama mengatakan nanti kalau udah masuk karena dikatakan demokrasi liberal adalah demokrasi ending paling akhir. Karena sosialisme sudah jatuh, komunis sudah jatuh, dan saat itu akan muncul yang namanya politik identitas. Dan itu sangat berbahaya ketika politik identitas itu masuk dalam sistem demokrasi kita. Negara harus hadir sebagai penengah yang adil. Tapi kalau negara di dalam melaksanakan itu agak condong kiri kanan, itu akan berbahaya, akan menimbulkan konflik. Oke, dari ulasan dari awal tadi sampai akhir ini, apa yang bisa disimpulkan dari Pak Dr. Hamdan dari sejarah ya, kemudian dari realisasi demokrasi yang sekarang ini, apa kesimpulan dari Pak Hamdan yang terjadi gambaran di Indonesia, demokrasi di Indonesia, serta harapan seperti apa yang akan diharapkan? Baik, kalau dari perspektif historis, saya kira kita punya budaya yang kurang baik. Kalau ganti generasi, seolah-olah kita ganti sistem secara total. Tidak berkesinambungan gitu. Tidak berkesinambungan. Contohnya adalah sistem parlementer terpimpin Orde Baru, kemudian reformasi berubah total. Mestinya kita berkelanjutan, apa yang kemarin jelek kita perbaiki. Karena kalau menurut Hegel itu adalah proses dialektika. Tapi kalau kita sudah putus, kita selalu membuat yang baru. Ini pelajaran kita. Jadi era reformasi yang kita anggap sebagai demokrasi yang baik, ini sudah masuki proses dialektika. Karena udah 20 tahun. Sejarah itu umurnya 20 tahun, dan 20 tahun akan ada perubahan. Dan sekarang demokrasi kita ini sedang dikoreksi, ya, sedang dikoreksi. Perlu ada perubahan-perubahan, tapi bukan perubahan total. Ya, misalnya, kenapa ada money politik? Ini perlu diatur supaya tidak terjadi money politik. Menurut Pak Dokter, sistem demokrasi yang sekarang berjalan, ini memang harus sepatutnya ya untuk tidak dirubah total, tapi dikoreksi, dievaluasi. Misalnya, bagaimana untuk tidak money politik? Buat aja undang-undang pasal, siapa yang money politik, sudah selesai. Orang tidak akan berani. Nah ini yang saya kira bukan merubah total, karena kebiasaan sejarah kita adalah merubah total. Ya. Jadi memperbaharui, memperbaiki yang sudah ada, kelemahannya mana? Kita yakin bahwa demokrasi kita hari ini bukan sempurna, banyak kelemahan. Dan kelemahan itu harus kita perbaiki. Harus diperbaiki. Dari perundang-undangannya, dari sistemnya. Jadi bukan merubah total lagi. Nanti kalau merubah total lagi kita bingung lagi. Ya.
liberal terpimpin Orde Baru. Nah, Orde Baru dulu mengaku yang paling terbaik ini adalah demokrasi Pancasila, yang terbaik mengoreksi yang lama. Semuanya yes men kok. Semuanya bilang iya semua. Kemudian ketika reformasi ini yang terbaik. Tapi pasti ya, kata Hegel, proses dialektika perlu ada satu kritik. Tadi Pak Teguh bilang kritik, dan kritik itu adalah untuk membangun yang baik. Oleh karena itu kritik itu diperlukan, tapi posisi negara jangan memanfaatkan suatu undang-undang untuk menjerat orang seperti ITE ya, tadi. seperti undang-undang ITE itu akibatnya orang takut pada kritik karena semua perubahan diawali dari kritik. Ya, semua perubahan diawali. Kemudian yang kedua, masalah pendidikan politik, saya kira sudah saatnya partai politik itu tidak hanya sekedar meraup suara. Karena dalam fungsi partai politik salah satunya adalah memberikan pendidikan politik bagi pendukungnya. Dan ini saya kira tidak banyak dilakukan. Karena yang partai politik akan hadir pada saat pemilu ya. Pemilu dia memberi janji-janji. Ya. Harusnya dia be continued, memberikan pendidikan politik. Apa? Rasionalitas. Karena demokrasi adalah rasionalitas. Demokrasi adalah sesuatu yang bisa dilihat, dicermati. Kalau saudara janji ini, janjinya apa? Nah ini karena tadi politik, kalau Purwasino mengatakan bukan aliran, mungkin politik identitas muncul. Kita nggak pernah melihat pemimpin dengan profil kemampuannya, apa yang diperbuat. Tapi dia dari mana? Siapa dia? Nah apalagi ada medsos. Ini digoreng macam-macam, jadi tidak karuan itu loh. Oleh yang bisa itu, paling pinter dimain ya, dan medsos, ini jadi, itu yang nah negara harus hadir, jadi penengah yang baik, harus adil, tegak, karena keberhasilan suatu demokrasi itu adalah supremasi hukum. Selama supremasi hukum itu belum baik, belum tertib, jangan harapkan demokrasi bisa berjalan dengan baik. Demokrasi tetap harus didasari dan ditopang oleh supremasi hukum. Terima kasih Pak Dokter. Saya ingin pandangan dari Pak Saiful, close pernyataannya seperti apa? Baik, terima kasih. Nyambung dengan tadi sampaikan Pak Hamdan bahwa tadi Mas tadi mengatakan bahwa kenapa kok hanya pada ketika pemilu itu kok demokrasi disampaikan? Karena memang itu momentum untuk belajar demokrasi ya ketika pemilu. Disitulah ketika banyak partai politik berdatangan keluar dari sarangnya, tokoh-tokoh keluar semuanya, semua bicara, semua mencari massa, karena memang itu adalah momentum yang digunakan untuk kita belajar politik. Jadi wajar ketika pemilu itu adalah sarana belajar demokrasi paling efektif ya ketika pemilu. Tidak belajar secara akademis pengertiannya dan macam-macam, tapi belajar dengan melakukan. Nah, pelaksanaan langsung. Iya, belajar dengan melakukan itu kan lebih punya makna dibandingkan belajar secara teoritis. Yeah. Nah, karena itu belajar maka wajar ketika ada yang gagal, ada yang berhasil. Ya, suatu ketika kalau kita ingat bahwa ini bukan pemilu pertama bagi bangsa kita. Pemilu pertama tahun 1955 dikatakan sebagai pemilu paling demokratis sampai saat ini. Kenapa? Karena indikator-indikator ketercapaian partisipasi masyarakat, kemudian bagaimana kelibatan masyarakat itu semua luar biasa hebat. Karena pure itu masyarakat itu berbondong-bondong dengan tingkat pendidikan yang masih rendah pada masa itu. Nah, sekarang ternyata kok semakin lama justru semakin tidak peduli, semakin apatis. Beruntung ketika tadi Pak Teguh mengatakan ada sekarang ada teologi perlawanan ya. Dulu ada cicak buaya, sekarang ada cebong versus kampret yang secara nggak langsung itu menaikkan partisipasi masyarakat. Ya, jeleknya adalah ketika saling menghujat. Tapi baiknya adalah partisipasinya meningkat. Sehingga apa yang perlu kita pelajari adalah bagaimana untuk memberikan penyadaran, memberikan tadi Pak Teguh mengatakan bahwa tugas parpol bukan cuma parpol, negara pun juga harusnya hadir dalam pendidikan masyarakat itu karena memang objeknya adalah masyarakat. Jadi selama pemilu masyarakat jangan cuma sebagai objek yang digarap sebagai komoditas politik, tapi juga merupakan salah satu instrumen yang harus diberikan pembelajaran politik. Nah, momentumnya adalah pemilu. Nah, karena momentum maka harus tahu kapan mulai, kapan berhenti. Nah, ini yang saya sayangkan itu seperti ini. Saat ini ketika MK sudah mengetok palu yang menang adalah Gubernur 1, harusnya selesai, prosesnya selesai. Tapi kenyataannya di medsos masih sering kita lihat bagaimana kekecewaannya itu masih ada, sinis, kemudian nyinyir ya dalam bahasa nyinyir itu masih banyak. Itu berarti masih perlu belajar berdemokrasi. Artinya dalam hal proses ini sudah selesai. Nggak sportif, nggak bisa nerima itu ya. Iya, harusnya selesai. Nah itulah harus kita belajar kapan harus momentum kita harus bicara, kita kampanye, kita gontok-gontokan, enggak masalah. Demokrasi itu boleh demo, saluran itu kan macam-macam. Salah satu demokrasi itu ada demonstrasi. Nah, sekarang prosesnya berhenti ketika MK mengetuk palu. Harusnya selesai. Rekonsiliasi.
normal kembali, nanti 4 tahun berikutnya baru kita rame-rame mulai lagi. Karena memang momentumnya itu untuk belajar politik yang paling efektif. Apa harapan Anda untuk Ya, bagaimana baiknya yang ke depan? Harapan Anda seperti apa? saya berharap memang kalau bangsa kita itu kan banyak ya secara jumlah, tapi sebetulnya itu tadi hanya diwakili oleh beberapa identitas saja sebetulnya. Ada identitas agama, ada identitas suku dan sebagainya. Harapan saya adalah elit-elit politik ataupun elit-elit itu bisa mengajar kita oke lah kita berhenti. Misal ketika Jokowi, Prabowo kemudian bareng-bareng duduk, selesai pertandingan, saatnya kita berdamai. Simbol-simbolnya itu muncul. Teladan itu ya. Iya, yang bawah pasti akan adem sendiri. Tapi karena sekarang 02 itu belum mau ketemu dengan Jokowi, akhirnya digoreng lagi. Yang harusnya berhenti menimbulkan spekulan. Iya, nggak jadi berhenti. Jadi momentumnya tahu kapan harus mulai dan kapan harus berhenti. Dan berarti ini MK ini harusnya sudah berhenti ya. Saatnya kita rekonsiliasi, kita berhenti, kita belajar apa yang terjadi, kita perbaiki untuk ke depan. Nah, saya kira itulah makna dari sejarah. Terima kasih Pak Hamdan. Saya ingin close statement dari Pak Nanda ini seperti apa dan melihat Indonesia ke depan harapannya itu seperti apa? Ya, saya coba melihat dari kembali lagi kepada ini Pak, apa namanya itu bagaimana kita memanfaatkan hak-hak yang kita punya di negara demokrasi seperti itu. Tadi disinggung haknya nggak kesampaian ya, iya. Kewajibannya aja yang diperintahkan. Jadi seperti ketika pemilu ya, jadi banyak kita kebingungan dengan banyak sekali calon-calon anggota legislatif seperti itu. Tapi sebenarnya pada dasarnya ada rekrutmen yang tidak jelas menurut saya. Ya semua bisa menjadi anggota legislatif pada partai tertentu. Nggak pakai syarat-syarat Iya, khusus dan itu ya? semuanya sebenarnya punya kesempatan yang besar. Tinggal faktor-faktor lain yang menentukan seperti itu. Nah, kembali lagi kepada si pemilih, yaitu kita semua ya, di negara demokrasi. Jadi kita mesti apa ya, meluangkan tenaga di situ untuk mencari tahu figur atau sosok yang bakal kita pilih nanti ini. Jadi di situ kita tidak apa ya, tidak seperti membeli kucing dalam karung seperti itu. Tapi kita memang tahu siapa yang kita pilih, siapa yang kita coblos seperti itu, dan kita tahu kedepannya kapasitas orang itu dalam duduk di parlemen seperti apa. Karena lewat di negara demokrasi, parlemen lah yang menentukan suara-suara rakyat seperti itu di situ. Itu ya, diwakili parlemen itu. Iya, seperti itu. Jadi kan kalau kita mau menyampaikan kritik kita sendiri negara demokrasi itu kan sulit, apalagi perorangan seperti itu kan. Karena itulah ada anggota dewan yang duduk mewakili suara kita, ya. Ada lembaga-lembaga yang dibuat pemerintah untuk menyampaikan aspirasi atau kritik, ataupun lembaga-lembaga di luar itu seperti media ataupun LSM seperti itu. Nah, semua itu mesti kita manfaatkan ya. Terus harapan Anda seperti apa ke depan? Saya malah berharap seperti ini. Jadi demokrasi yang baik itu memang harus berawal dari pendidikan politik yang baik terlebih dahulu ya. Dari pendidikan. Dan ini memang apa ya? Memang harapan terbesar tuh ada di pundak yang kita sebut sebagai kaum milenial ini kan. Jadi kalau kebanyakan orang-orang yang terlibat di politik itu tidak berpikir secara rasional atau jernih, nah diharapkan teman-teman mahasiswa sekalian di sini paling tidak jadi generasi awal untuk apa namanya itu memulai atau memperbaiki kondisi demokrasi kita yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Ya. Close statement dari kesimpulan dari Prof. Terima kasih. Dari peta sejarah tadi sebenarnya ada satu kata yang ke depan diperlukan, yaitu persoalan trust, kepercayaan. Jadi kalau dulu itu tidak percayanya kepada presiden nanti akan terlalu dominan. Lalu tidak percayaannya kepada parlemen karena dia nanti akan menipu program-programnya. Dan sebenarnya rakyat kita itu ada berlapis-lapis Pak. Jadi ada yang memang dia sudah melek demokrasi dan dia independen. Tapi ada yang setengah melek demokrasi dan ada yang sama sekali belum. Tapi saya lihat rakyat kita itu punya, kalau tadi dikatakan tidak rasional, dia punya rasionalisasi tersendiri. Jadi kalau kita bicara Samuel Popken, rakyat itu rasional. Kenapa kok sampai misalnya walaupun MK mengetok itu tidak ada politik uang karena nggak bisa dibuktikan, tapi pembantu saya itu nerima 3 Pak. Jadi dapat 100.000, dapat 75.000 dan dapat 50.000, tapi memilih sesuai dengan keinginannya sendiri. Bukan dari yang memberi. Bukan. Jadi rakyat itu sudah rasional. Nah, kenapa kok sampai dia menerima? Karena dia sudah pakai rasional. Nanti kalau sudah jadi lupa.
Oh tadi yang Iya, disampaikan jadi Pak Pananda. itu rasional. Jadi awal dan akhir doang. iya, jadi berarti itu persoalan kepercayaan, trustnya berkurang. Nah, ke depan perlu membangun relasi antara yang dipilih dan pemilihnya itu, bahwa janji-janjinya itu akan ditepati. Nah, kalau di negara-negara yang sudah maju itu kan dia memberinya kepada rakyat itu kan sudah jadi lewat dulu, saya punya program ini, nanti kalau Anda memilih saya, nanti program-program saya cocok dengan yang Anda inginkan, Anda pesan apa untuk saya. Nah sekarang ini kan tidak, tolong jalan saya dibangun dulu, nanti saya milih Anda. Tolong masjid saya dibangun dulu, Anda milih Anda. Tolong itu yang institusional, tapi diam-diam ada yang 50.000, ada yang 100.000. Dan tadi juga saya lihat misalnya bahwa politik identitas atau bahwa kiai menentukan, enggak, saya punya teman pilihan Pak, yang saya itu kiai berpengaruh di Jepara, saya sebut saja, wilayahnya Jepara, Kudus, sama Demak, itu kan daerah Muslim tradisional. Itu profesor lagi, kalah dengan yang sekarang sedang masuk penjara, itu karena persoalan uang. Jadi pada level ini, walaupun dia itu mengikuti kiai, terakhirnya itu dia juga akan memperhitungkan pakai itu juga, dan itu sulit untuk itu. Yang kedua itu bagaimana kita mendidik kepada rakyat kita bahwa suara itu jangan sampai dibeli dengan uang ke depan. Dan yang ketiga terkait ini juga tentang pemilihan, perlu ada reformulasi tentang pemilihan langsung. Mungkin yang pemilihan langsung itu cukup presiden, DPR, sementara gubernur sama bupati ke bawah itu risikonya lebih besar karena banyak bupati yang masuk bui. Ternyata salah satu faktornya adalah hitung-hitungan itu. Saya kira perwakilan, jadi memilih DPR, nanti itu DPRD-nya yang memilih bupati, ya itu akan lebih efektif. Tapi yang terpenting, ini belajar dari sejarah juga, sebenarnya DPRD dan DPR itu harusnya orang yang tinggal di tempat konstituennya, karena dia setiap hari bisa mendengar keluhan, bukan comotan. Misalnya saya dari Semarang kok saya jadi dipilih Wonogiri, walaupun saya lahir di Wonogiri, tapi kan saya tidak setiap hari mendengar degup jantung dan aspirasi masyarakat itu. Saya kira kalau itu diperbaiki, nanti demokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik. Kemudian Prof, itu pendidikan yang seperti apa yang diharapkan supaya para elit, para generasi milenial dalam berdemokrasi ini seperti yang diharapkan Pak Dr. Hamdan, pembaharuannya akan baik. Ya, saya kira apa? penting bahwa di dalam politik itu sendiri harus ada mendidik kader-kadernya bahwa dia itu punya mentalitas pergerakan, jadi harus berkaca pada masa lalu. Penting juga misalnya kalau PDIP itu berkaca pada Soekarno, bagaimana Soekarno itu kembali ke terah, dan sama sekali Soekarno memimpin itu betul-betul untuk Indonesia. Bayangkan dia bekerja sebagai insinyur teknik, pada masa itu gajinya tinggi tapi dia melompat untuk kepentingan rakyat banyak. Mereka yang ke Masumi, dia bisa melongok ke Nasir misalnya. Bagaimana dia berjuang untuk Indonesia. Jadi tokoh-tokoh itu yang sekarang jadi simbol itu jangan hanya sekedar untuk menarik suara, tapi juga harus menjadi bisa mempengaruhi hati nurani mereka untuk meniru cara berpikir mereka, cara perjuangan mereka untuk kesejahteraan rakyat. Tadi kan endingnya bagaimana membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Prof. Saya ingin satu lagi, harapan seperti apa dari mahasiswa yang sebelah sini, sebelah duduk aja sini. Silakan, salah satu harapannya seperti apa dari diskusi tentang pendidikan demokrasi ini, sejarah demokrasi? Harapannya seperti apa? Terima kasih. Harapan kami sebagai mahasiswa bahwa dengan adanya pendidikan demokrasi, entah itu dari kampus sendiri, terus dari tahap paling kecil, dari kampus, dari wilayah kita sendiri, mampu mendewasakan bagaimana demokrasi itu bisa terus berlanjut, sehingga pendidikan yang kita dapat dari kampus, kemudian kalau kita sudah hidup di tengah-tengah masyarakat, kita mampu menerapkan
demokrasi yang lebih dewasa gitu aja. Pemirsa Semarang TV dimanapun Anda berada, juga pemirsa yang ada di studio dari mahasiswa banyak. Dari hasil diskusi sejak awal season 1 sampai season 3 dapat kita simpulkan bahwa sejarah demokrasi di Indonesia diawali dari import kolonial, apa yang disampaikan oleh narasumber, dan ini dikemas, dipadukan dengan demokrasi gaya Indonesia dari filsafat bangsa Indonesia. Diawali dengan kemerdekaan Indonesia, maka di situ muncul cerminan dari demokrasi, ada demokrasi Pancasila, ada perubahan terpimpin. Kemudian pada era reformasi, ini mulai demokrasi mulai seperti yang diharapkan oleh pendiri bangsa, yaitu kebebasan pers bisa berjalan secara bebas, kebebasan menyampaikan pendapat juga terrealisasi secara bebas, dan terakhir pada era sekarang ini setelah pemilu presiden, bahwa ini kita lihat bahwa ini demokrasi sudah sangat seperti yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini. Dan teknis yang paling baik dalam berdemokrasi ini, maka ini ada cara mainstream, ada juga medsos yang ini paling mempengaruhi dalam menyampaikan aspirasi dalam demokrasi. Untuk harapan yang ke depan bahwa untuk elit politik yang sekarang ini di papan atas dalam eksekutif maupun dalam legislatif, ini juga diharapkan untuk menerapkan demokrasi yang benar. Dan memang kalau yang memang belum bisa benar, diharapkan ada pendidikan demokrasi bagi elit-elit, sehingga Indonesia dalam bernegara ini akan menerapkan demokrasi dengan didasari oleh supremasi hukum yang benar dan tegas. Demikian dari paparan dari diskusi ini, dan kita lanjutkan nanti pada season berikutnya pada minggu depan di Suara Keadilan. Terima kasih.